Pertemuan Presiden Prabowo dan Sekjen PBB Antonio Guterres bahas perdamaian dunia. Tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R di Tangerang sulap sampah plastik jadi paving block. Menggemaskan aksi huru dan hara anak harimau milik Bandung Zoo. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas isu strategis termasuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di Gedung Sekretariat PBB New York, Amerika Serikat pada Senin 22 September 2025. Keduanya disambut dalam suasana hangat dan mengawali pertemuan dengan foto bersama. Pertemuan ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya solidaritas global untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung sistem multilateral dan memperkuat peran PBB. Indonesia siap berkontribusi dalam misi perdamaian termasuk di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputi Sekretaris Jenderal Amina Mohammed beserta jajarannya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, polisi berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. Polisi berhasil mengamankan 8 orang diduga anggota sindikat perdagangan bayi. Subdit 4 Reknata Polda Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi yang diduga akan dijual ke luar negeri. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 orang diduga anggota sindikat perdagangan bayi. Para pelaku, salah satu diantaranya si ibu kandung, bayi diamankan di sejumlah lokasi berbeda di kota Medan, diantaranya di Jalan Jamin Ginting dan Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan di lokasi penampungan bayi yang akan diperjualbelikan di Jalan Jamin Ginting Medan, petugas berhasil mengamankan 1 bayi yang berusia 3 hari. Direktur Kriminal Umum Polda Su Kombes Riko Taruna dalam keterangannya pada Senin sore mengatakan 8 orang pelaku yang memiliki peran masing-masing. Terungkap, sindikat ini sudah menjual bayi sejak 2023 lalu hingga saat ini. Seorang bayi dijual kepada pemesannya dengan harga antara 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Dari 8 orang tersangka ini, yaitu seorang bayi, Mr. X, laki-laki usia 3 hari saat diamankan. Kemudian dari penyelidikan yang kami telah lakukan, bahwa rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV. Pelaku pencurian kendaraan sepeda motor kembali marak di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Kali ini pelaku nekat menggasak sepeda motor pengunjung kos yang sedang bertamu. Meski saat itu kos-kosan dalam keadaan pintu tertutup. Inilah rekaman detik-detik 2 pelaku pencurian sepeda motor beraksi di Jalan Raden Saleh, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Menyasar wilayah kos-kosan, 1 dari 2 pelaku tersebut nekat mengincar 1 unit sepeda motor Matic bernopol B6843 VZK milik korban bernama Afrida yang terparkir di halaman kos-kosan meski kondisi pintu tertutup rapat.
Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil memetik sepeda motor dan kabur meninggalkan lokasi. Ketua RW setempat Anggi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam. Kondisi saat itu memang sedang sepi, namun pintu pagar kos-kosan tertutup rapat. Sementara satu unit sepeda motor jenis Matic berhasil dibawa kabur pelaku yang terekam kamera CCTV berjumlah 2 orang. Adapun motor yang berhasil dicuri pelaku merupakan milik salah satu pengunjung kos-kosan yang sedang main. Saya lihat CCTV, ya kan, terus informasi dari anak saya, ya seperti itu, mobil itu paling pinggir, merek Genio, ya maling itu di video CCTV nggak ada tuh, jadi ya kejadiannya seperti itu, memang keadaan sepi di sini, gitu, dan tanpa ada orang. Nah, saya juga kaget begitu berita dari kabar dari anak saya, ya sempat saya cari informasi ke punya CCTV, ya dikasih kirim kabar CCTV juga ada di HP saya. Waktu itu pelaku berapa orang? Pelaku 2 orang, menunggu di depan satu, masuk satu. Kalau kondisi pintu terkunci atau? Pintu cuma digrendel aja, nggak digembok. Itu Pak, sama masih sore, jadi kan jam 10-an lewat dikit Pak. Kita jam berapa? Jam 10-an, pukul 22 kan jam 10. Ketua RW menambahkan atas peristiwa tersebut, korban telah melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Ciledug. Dirinya juga berharap agar kasus ini bisa segera ditangani dan patroli oleh pihak kepolisian dari Polsek Ciledug agar lebih ditingkatkan. Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, banjir bandang yang menerjang Pulau Bali tidak hanya menyisakan kerugian terhadap manusia, tetapi juga meninggalkan dampak serius pada hewan ternak. Untuk meminimalisir hewan yang terserang penyakit, salah satu klinik hewan di Denpasar memberi layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi hewan terdampak banjir. Kamu pegang biasa aja, nggak perlu ditekan. Inilah kesibukan salah satu klinik hewan di kawasan Jalan Jayagiri, Kota Denpasar, Bali. Pasca bencana banjir bandang yang menimpa Bali, layanan berbeda diberikan klinik hewan ini, yaitu pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis bagi puluhan hewan ternak terdampak banjir. Setiap hewan ternak masuk klinik segera dilakukan pengecekan secara general, mulai pengecekan kondisi fisik menggunakan stetoskop hingga cek suhu tubuh menggunakan termometer. Selanjutnya dilakukan based on sintomatis dengan memberikan obat-obatan. Keluhan hewan yang dibawa sangat bervariasi. Umumnya, pasca bencana banjir bandang sangat beragam, mulai dari penurunan nafsu makan, terjangkit diare, bersin-bersin, flu, dan lain-lain yang umumnya menyerang kucing. Meski menyampaikan sejumlah keluhan, umumnya seluruh hewan peliharaan menjalani pemeriksaan kondisinya masih cukup stabil. Agar kondisi kesehatan hewan kesayangan tidak mudah terserang penyakit, para pemilik dianjurkan memberikan sejumlah nutrisi tambahan. Dokter hewan Putu Diva Adiwinata mengemukakan selain terserang penyakit, banyak juga hewan yang mengalami trauma pasca bencana. Salah satunya anjing, karena anjing jarang bisa naik untuk mencari shelter atau tempat yang lebih tinggi, sehingga keluhan pada anjing bisa terkait trauma pasca bencana. Hindari sekali dan kita waspadai yaitu leptospira. Jadi penyakit leptospira ini kan tidak hanya menyerang pada hewan, namun juga bisa menjadi bersifat zoonosis menyerang pada manusia. Jadi hindari sekali kontak kalau bisa sih hindari kontak dengan air, minum air yang dari sumber banjir. Ya kita khawatirkan terkontaminasi dengan leptospiranya itu. Pak, aksi sosial semacam ini udah sering dilakukan atau baru kali ini nih Pak? Kalau di kita sendiri ini pertama kali kita lakukan, namun di luar sana yang banyak teman-teman kami yang sudah terbiasa melakukan aksi-aksi seperti ini. Sebelumnya sih rumah sempat terendam ya, nggak terlalu tinggi dan punya kucing di rumah. Terus begitu surut, saya coba kasih makan, dia kurang begitu, nafsu makannya berkurang, terus kemungkinan ya sakit atau gimana daripada kenapa-kenapa sama kucingnya. Ya saya bawa ke sini dan kebetulan di dokter hewan ini ya, di klinik dokter hewan ini ada program gratis buat hewan yang terdampak dari banjir di pasar itu. Bencana banjir bukan hanya melukai fisik,
tapi juga meninggalkan trauma psikologis pada hewan. Pemilik pun harus memberikan rasa aman bagi hewan, seperti menyediakan ruang tenang, menghindari suara keras, serta memberi lebih banyak perhatian. Dari Denpasar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kampung Sawah, Semper Timur, Jakarta Utara. Imbasnya puluhan warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Mereka berharap bantuan pemerintah berupa membangun rumah dan usaha. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kampung Sawah, Semper Timur, Jakarta Utara pada Minggu 21 September 2025. Korban kebakaran mengungsi di Masjid Jami Al-Furqon tak jauh dari lokasi kebakaran. Menurut data RT setempat, kebakaran menghanguskan 19 bangunan terdiri dari rumah tinggal dan rumah kontrakan. Total ada 60 jiwa menjadi korban kebakaran. Di antara korban ada satu mengalami luka bakar di bagian wajah dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kakak di warga RT 05 yang kena kebakaran ada 19 kakak. Oke, untuk jiwanya itu totalnya berapa, Pak? Total jiwa yang kena bakar ada 60 jiwa. 60 jiwa, oke. Yang terbakar itu rumah semua ini, Pak? Rumah tinggal sama rumah kontrakan. Rumah tinggalnya ada 15, termasuk kontrakan ada 19. Total 19 bangunan. Total 19 bangunan? 19 bangunan, Pak. Berbagai bantuan mulai berdatangan dari Dinas Sosial, Basnas, serta swadaya dari warga sekitar. Korban kebakaran berharap bantuan dalam bentuk finansial. Semalam tidurnya banyak pikiran lah, namanya rumah habis, 8 pintu kebakar semua. Ya akhirnya dengan seadanya aja di Masjid Al-Furqon, dengan keadaan yang begini kita terima, namanya musibah. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Kalau untuk bantuan-bantuan sendiri udah apa aja nih, Bu? Saya alhamdulillah udah terima kasur lipat, terus perlengkapan mandi saya udah terima. Makan sarapan pagi saya udah dikasih, alhamdulillah. Warga berharap pemerintah melihat kondisi warga secara langsung dan ada bantuan membangun rumah serta usaha. Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, inovasi untuk mengatasi permasalahan sampah terus dikembangkan. Di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah tempat pengelolaan sampah mampu mengubah sampah plastik menjadi paving block. Inovasi ini pun mampu mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan sampah akhir TPA Jatiwaringin. Inilah aktivitas di tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS 3R yang berada di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin sore. Sejumlah pekerja tampak sedang memilah tumpukan sampah kiriman dari kawasan permukiman Sufarna Sutera yang akan dijadikan bahan untuk pembuatan paving block. Setelah dilakukan pemilahan, sampah non-organik yang sudah dikumpulkan kemudian dibakar menggunakan alat insinerator selama kurang lebih 40 menit. Abu dari hasil pembakaran kemudian diolah untuk dijadikan paving block. Pengolahan dilakukan dengan cara mencampurkan abu pembakaran sampah dengan semen. Bahan campuran abu dari hasil pembakaran sampah dan semen kemudian dicetak menjadi paving block, lalu kemudian dijemur sampai mengeras. Bupati Tangerang mengatakan inovasi ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin. Dalam sehari, TPS 3R ini mampu menampung 5 ton sampah organik dan non-organik. 2,7 ton sampah non-organik akan dijadikan paving block. Sedangkan 2,3 sampah organik yang sudah dipisahkan sebelumnya nantinya akan diolah menjadi maggot yang bisa digunakan untuk pakan ternak dan ikan. Jadi alhamdulillah kami melihat secara langsung bahwa pengolahan sampah yang dilakukan oleh Sufarna Sutera ini ya melalui pegawai-pegawainya minimal sudah mengurangi jumlah sampah yang kita angkut ke TPA Jatiwaringin, itu yang pertama.
Yang kedua, bahwa sampah yang ada di perumahan pemukiman Suwarna Sutra ini jumlahnya lebih kurang sekitar 5 ton. Setiap hari 5 ton. 5 ton setiap hari dipilahlah oleh pegawai di sini, oleh petugas di sini. Ada sampah organik langsung diolah di mesin dan dijadikan sebagai maggot, ya, maggot. Yang non organiknya itu dibakar ya pakai mesin insinerator, lebih kurang sekitar 2,7 ton dibakar. Itu selesai memang baru masih lama, masih 1 hari setengah. Pengennya nanti cukup 1 hari selesai. Ini baru 1 hari setengah, artinya bisa ada sisa untuk besoknya. Pemerintah daerah terus berupaya menurunkan jumlah tonase sampah yang dibawa ke TPA Jatiwaringin, dan pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk tertib membuang sampah. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Badan Gizi Nasional atau BGN akan membentuk tim khusus menginvestigasi kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Tim ini akan menyasar menu makanan atau dapur karena menu makanan atau dapur sering mendapat keluhan. Badan Gizi Nasional atau BGN akan membentuk tim khusus investigasi kasus dugaan keracunan belakangan ini yang ramai dibicarakan. Keberadaan tim khusus investigasi ini diharapkan menjadi second opinion sebelum hasil resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai peristiwa dugaan keracunan belakangan ini. Tim investigasi ini akan menyasar menu makanan atau dapur karena menu makanan atau dapur sering mendapat keluhan. Yang ramai sekarang adalah kasus dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, Padahal dari yang laporan kami terima itu tidaklah demikian. Badan Gizi Nasional menegaskan investigasi ini tidak hanya berdasar laporan pihak luar, tetapi juga temuan langsung di lapangan. Dio Malau, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, usai ramai di media sosial adanya keluhan warga terkait pengguna sirine dan rotator untuk pengawal pejabat di jalan raya, Korps Lalu Lintas Polri membekukan sementara untuk penggunaan rotator dan sirine. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas aspirasi publik yang menilai penggunaan fasilitas tersebut seringkali disalahgunakan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bahwa pembekuan sementara penggunaan sirine dan rotator dilakukan untuk menjaga ketertiban di jalan raya. Pelarangan atau pembekuan sementara penggunaan sirine dan rotator dilakukan karena adanya banyak keluhan warga di media sosial. Penggunaan rotator dan sirine banyak digunakan saat menerobos kemacetan pada jam pulang kerja guna mendapatkan jalan prioritas. Pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap berjalan, namun penggunaan sirine dan rotator tidak lagi menjadi prioritas. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Saat ini Korlantas Polri sedang menyusun ulang aturan penggunaan sirine dan rotator. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan serta memberikan keadilan dan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, viral gerakan Stop Totot Wuk Wuk di media sosial. Istilah ini meniru bunyi sirine dan strobo yang kerap
dipakai sembarangan oleh kendaraan pribadi maupun pejabat. Publik melawan dengan memasang stiker protes di jalan, padahal penggunaan sirine dan strobo sudah diatur tegas dalam undang-undang. Dan berikut laporan tanggapan warga dari jurnalis kami Syahnas Kairus dan juru kamera Anggada Agung. Gerakan Stop Woke Woke kini tengah menjadi perbincangan hangat dari dunia maya hingga ke jalan raya. Kampanye ini muncul sebagai bentuk protes masyarakat terhadap penggunaan sirine dan juga strobo yang dinilai tidak pada semestinya. Gerakan ini lahir dari rasa jenuh masyarakat terhadap maraknya penggunaan sirine strobo secara ilegal. Arogansi di jalan raya dinilai membahayakan keselamatan dan merugikan pengguna jalan lainnya yang sama-sama terjebak macet. Kira-kira setuju nggak sih dengan gerakan Stop Tutuk Woke atau siren turbo ini? Ya tentunya kita sepakat ya untuk siren turbo ini agar tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Karena kalau kita bicara secara aturan seharusnya kan hal-hal seperti ini khusus untuk hal-hal yang sifatnya urgensitas ya, seperti ambulans ataupun mengawal presiden dan lain-lain. Kalau kita lihat kan selama ini ada orang yang menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya yang bahkan tidak urgent. Seharusnya kan kita menganut konsep kesetaraan di jalan. Masyarakat yang lain juga kan perlu cepat juga sebetulnya. Cuma karena ya lalu lintas macet dan sebagainya harus bersabar semua kan. Begitu Mbak. Ya saya setuju karena nggak sesuai dengan kebutuhan yang di jalanan itu. Oh ini. Setuju. Saya sebagai pengguna jalan merasa terganggu pada saat jam macet padat. Saya harus ke pinggir dengan suara itu. Saya sangat setuju dengan gerakan ini. Bagi pengendara pribadi yang nekat melanggar, ancamannya tidak main-main. Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas menetapkan hukuman maksimal kurungan 1 bulan dan denda Rp250.000. Hanya kendaraan darurat dan yang berhak saja yang boleh menggunakannya. Gerakan Stop Tutut Woke ini menjadi pengingat bahwa tertib lalu lintas bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keselamatan bersama. Demikian dari Jakarta, Syahnas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Berita Nasional Malam akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, 2 anak harimau benggala jantan bernama Huru dan Hara terlihat menggemaskan saat berjemur di bawah pengawasan sang kiper. Meski demikian, aksi menggemaskan ini tidak bisa disaksikan pengunjung lantaran Bandung Zoo yang masih ditutup sejak 6 Agustus 2025 akibat konflik dualisme kepengurusan. Di tengah suasana lengang Bandung Zoo yang masih ditutup sejak 6 Agustus 2025 lalu karena adanya konflik dualisme kepengurusan, terlihat 2 anak harimau benggala jantan yang diberi nama Huru dan Hara dijemur di depan kandang harimau dewasa atau di area pengunjung biasa berlalu lalang Senin pagi. Keduanya diikat dengan tali sambil diberi makan daging ayam cincang. Tingkah laku mereka tampak menggemaskan. Layaknya anak kucing, keduanya berguling-guling, merebahkan diri menikmati hangatnya sinar matahari, lalu bersembunyi di balik kaki kiper. Namun, di sisi lain, tidak ada satupun pengunjung yang datang. Berbeda dengan kondisi biasanya, nampak suasana Bandung Zoo kali ini sangat sepi. Humas Bandung Zoo dari manajemen lama, Sulhan Syafi'i mengatakan kegiatan berjemur bertujuan untuk menjaga tubuh anak harimau tetap kuat dan sehat. Huru dan Hara merupakan anak hasil perkawinan harimau benggala bernama Jelita dan Syahrukan. Keduanya lahir di tengah polemik pengelolaan Bandung Zoo. Meski operasional ditutup sejak awal Agustus, dirinya menjamin kesejahteraan hewan tetap terjaga. Untuk memenuhi kebutuhan pakan satwa dan lainnya, pihaknya menggunakan dana dari Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Jadi selama penutupan ini kita sudah mendapati belasan kelahiran satwa. Salah satunya 2 anak benggala ini yang jenis kelaminnya jantan dan jantan. Mungkin ini udah usianya berapa?
Hari ini usianya 78 hari karena lahirnya itu 12 Juli. Kan. Perawatannya kiper-kiper kita sangat keren. Pak Usup dan teman-temannya itu ini udah kelahiran yang sekian, dari induknya jelita, jantannya sarukan. Nah, lahirnya itu sangat sehat dan alami. Jadi kita kemudian setelah memasuki sebulan setengah kita jemur karena biar dia mendapatkan matahari yang lebih banyak. Kalau kesulitan nggak ada sih, tapi kan harus benar-benar persiapannya. Misalkan persiapan kandang, persiapan misalkan kasih obatnya, kalsium, itu udah benar-benar harus persiapannya biar nantinya pas melahirkan nggak stres induknya, gitu, biar diurus sama induknya anaknya. Mereka berharap operasional Bandung Zoo bisa segera dibuka kembali. Selain agar keuangan kembali pulih, juga demi kesejahteraan satwa yang terawat di dalamnya. Ia pun membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi orang tua asuh bagi 2 anak harimau tersebut. Nama Huru dan Hara masih bersifat sementara dan bisa diganti oleh masyarakat yang bersedia menjadi orang tua asuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.